Penelitian bisa muncul kapan saja, dari mana saja, bahkan bisa dari rapat tim hingga inspirasi mendadak saat berjalan-jalan. Pikiran kita semua dipenuhi dengan potensi baru. Namun, ketika ide-ide tersebut mulai menumpuk dan menjadi sangat banyak, mengaturnya bukan lagi hal yang mudah, mereka bisa terasa berantakan dan sulit untuk dihubungkan. Terkadang, ide yang seharusnya saling terkait justru terpisah dan tidak memiliki hubungan yang jelas. Misalnya, iklan Instagram dan target Gen Z keduanya relevan, tetapi secara tradisional tidak dianggap sebagai ide yang serupa. Ini adalah tantangan umum dalam pengelolaan ide. Disinilah aplikasi Jamal hadir sebagai solusi inovatif. Jamal dirancang untuk mengatasi kekacauan ide dan membawa kejelasan. Aplikasi Jamal ini memahami makna di balik kata, bukan hanya teks yang mirip. Ini adalah sebuah kecerdasan semantik yang membedakannya. Dengan teknologi pencarian berbasis semantik yang canggih, Jamal dapat menemukan dan menghubungkan ide yang paling berkaitan secara otomatis, bahkan jika kata-katanya berbeda. Bukan hanya itu, ide-ide yang dapat dikelompokkan menjadi mind map atau strak berpikir lebih yang teraktur, sehingga proses analisis menjadi jauh lebih mudah dan intuitif. Dengan Jamal, mengelola ide bukan lagi memakan waktu atau membingungkan. Ini saatnya berpikir lebih jelas, lebih terarah, dan juga lebih efisien. Lalu kita masuk ke similarity and metric learning. Nah, similarity and metric learning ini dibagi ke dalam dua konsep, yaitu similarity learning dan metric learning. Di mana similarity learning adalah konsep AI yang tujuannya melatih model untuk memahami kemiripan abstrak antar data. Nah, konsep ini menjawab pertanyaan kualitatif, apakah ide A secara konsep mirip dengan ide B. Nah, contohnya AI belajar bahwa iklan Instagram yang merupakan sebuah aksi secara konseptual terhubung dengan target Gen Z yang merupakan sebuah audiens. Nah, beda halnya dengan metric learning yang merupakan metode spesifik untuk mengajari model cara menghitung kemiripan tersebut secara sistematis. Nah, model ini menjawab pertanyaan kuantitatif, seberapa jauh jarak antar ide A dan ide B. Contohnya, AI belajar cara menghitung jarak sehingga iklan Instagram mendapatkan skor 0,1 atau sangat dekat dengan target Gen Z, tapi skor 0,9 sangat jauh dengan database user. Nah, kita menggunakan metric learning yang merupakan teknik untuk menghitung jarak untuk mencapai tujuan dari similarity learning atau paham dengan konsep kemiripan. Sehingga ide yang mirip secara makna berarti vektornya berdekatan, adapun ide yang berbeda secara makna berarti vektornya berjauhan. Nah, sekarang kita bakal membahas metode AI apa yang bakal dipakai di aplikasi Jamal nantinya. Metode yang bakal dipakai yaitu bernama Semantic Embedding Method. Semantic embedding adalah teknik untuk mengubah teks, kata, frasa, atau kalimat menjadi vektor angka. Seperti yang kita tahu, komputer itu gak bisa memahami bahasa manusia. Sehingga teks yang kita tulis itu perlu diubah menjadi bentuk angka agar bisa diproses. Bentuk angka ini disebut embedding, yang berfungsi untuk mewakili makna dari teks tersebut. Nah, dengan cara semantik ini, ide-ide yang memiliki makna serupa akan memiliki vektor yang berdekatan, sedangkan ide yang berbeda itu akan berjauhan. Contoh analogi mudahnya yaitu misalkan ada kata kucing, kata kelinci, dan kata kerbau. Nah, karena secara semantik mereka semua itu punya konteks yang sama yaitu hewan, maka angka vektor mereka itu akan sangat mirip, misalkan 0,8 dengan 0,9. Nah, akibatnya posisi mereka dalam beberapa vektor itu akan berdekatan atau mengumpul jadi satu grup. Nah, misalkan kalau ada kata lain, misalkan kayak badminton, nah, dia kan konteksnya itu olahraga. Nah, otomatis maknanya juga berbeda, sehingga dari misalkan kucing, kelinci, kerbau, dan ini ada badminton, tiba-tiba itu jarak vektornya akan berjauhan. Seperti itu contoh analogi sederhananya. Nah, untuk model yang akan dipakai yaitu model AL Mini LM L6 T2. Model ini merupakan model AI yang ringan dan bersifat open source. Nah, model ini digunakan untuk mengubah teks menjadi embedding sehingga saling sinkron lah dengan metode semantic embedding tadi. Nah, model ini juga mampu memproses teks dengan cepat tanpa mengorbankan akurasi
sehingga sangat cocok nih buat aplikasi real time seperti Jamal. Nah, terus gimana cara taunya kalau dua ide itu mirip? Misalkan tadi ada kelinci, kucing, kerbau. Nah, gimana cara kita tahu itu mirip? Nah, kita pakai alat ukur yaitu namanya Cosin similarity. Nah, Cosin similarity adalah metrik yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiripan antara dua vektor. Jika nilai yang mendekati 1, berarti kedua vektor itu bakal sangat mirip. Sedangkan yang mendekati 0 menunjukkan bahwa keduanya itu nggak mirip sama sekali. Nah, metrik ini digunakan untuk menemukan ide-ide yang memiliki konsep atau makna serupa dalam sistem. Nah, misalkan kayak contoh tadi, kayak ada kucing dan kelinci, karena mereka konteksnya mirip itu hewan, maka mereka tuh nilainya bakal mendekati 1. Nah, misalkan kalau kucing dengan badminton tadi karena konteksnya beda, jadi nilainya tidak mendekati 1 sama sekali atau tidak mirip seperti itu. Oke, alright, stop. Oke, sekarang mari kita bedah mesin di balik kecerdasan buatan Jamal. Alih-alih kita numpuk semua beban itu di satu server, kami menggunakan pendekatan decoupled arsitektur. Kalau dilihat dari diagram ini, sistem kami itu dibagi menjadi 3 aktor utama. Pertama, di sisi paling kiri itu ada klien. Klien ini tuh adalah aplikasi desktop Jamal yang mana dibuat berdasarkan React ya, menggunakan teknologi React yang mana ini tuh dipakai sama user. Tugasnya simple, dia cuman nangkap input dari user dan output gitu ya, memvisualisasikan datanya ke user. Pindah ke tengah, itu yang kedua ada otak bisnis dari Jamal itu sendiri. Dibuat dengan Nest.js, di sini itu dikoneksikan menggunakan WebSocket Gateway. Perlu dicatat, Nest.js ini tuh bertindak sebagai orkestrator ya. Jadi dia cuma ngatur lalu lintas data, dia menyimpan state sesi gitu. Tapi dia nggak ngelakuin proses artificial intelligence atau proses machine learning yang berat gitu di sini. Nah, pindah ke paling kanan ya. Untuk urusan yang berat itu kita serahkan ke aktor ketiga, di mana di sebelah kanan ini itu ada, kita sebut microservice-nya AI gitu. Di sini service-nya dibuat khusus gitu ya, menggunakan Python dan Fast API yang kami hosting eksternal gitu ya di Hugging Face Space. Dan di dalamnya nanti udah ada model untuk mengenal kata yang nanti diubah menjadi vektor gitu ya, menggunakan similarity dan metric learning ini. Jadi alurnya kayak gini, saat user misalnya mengetik ide baru di klien, nanti klien yang kirim data teksnya itu ke Nest.js ke tengah via WebSocket tadi itu ya. Dan Nest.js-nya tadi itu nggak proses teks itu langsung, tapi dia langsung aja ngelakuin API calls atau kita hit API di AI microservice yang kita buat juga, dan kita lempar tuh si teksnya ke situ. Nah di situ Python-nya itu ngubah teks yang tadi gitu alfabet gitu ya, string, dia ubah jadi vektor gitu, jadi deretan angka. Yang mana itu tuh tadi ya menggunakan model embedding yang udah mungkin nanti ditentukan gitu ya. Dan ketika udah menjadi vektor, vektor itu dikirim balik ke Nest.js gitu untuk disimpan atau mungkin diproses lebih lanjut gitu ya, dicari vektor mana yang lebih dekat. Jadi ya ketika misalnya user sudah ingin mencari ide yang terkait ya atau yang similar ideas gitu ya, Nest.js-nya jadinya tinggal ngambil vektor-vektor yang tadi itu yang udah disimpan, terus tinggal dihitung si cosine similarity-nya itu berapa gitu secara internal. Oke, lanjut ke alur sistem kerja. Di sini cukup sederhana sebenarnya untuk aplikasi kami. Di sini apabila user sedang mengetikkan ide di dalam kanvas, maka dari ide tersebut atau teks tersebut akan dikirim oleh backend, yaitu di sini Nest.js, ke dalam AI microservice. Nah, setelah dikirim ke AI microservice, maka teks tersebut akan diproses dengan teknik embedding menjadi kode. Lalu setelah menjadi kode akan dihitung menggunakan rumus untuk dihitung kemiripannya. Di sini yaitu menggunakan cosine similarity. Setelah didapatkan kemiripan dari teks-teks tersebut, maka backend tersebut akan mengirim teks tersebut atau mengirim kode tersebut ke front-end untuk ditampilkan berdasarkan teks-teks yang mirip tersebut. Jadi implementasi dalam Smart Ideas Grouping adalah kami meng-highlight dan mengelompokkan teks yang mirip terhadap satu objek dalam kanvas yang besar yang dapat berguna untuk menemukan lokasi suatu teks dengan mudah. Jadi
Sebagai contoh, Smart Ideas Grouping akan ketika user mengklik fitur login dalam suatu canvas yang besar, hal seperti database user atau JWT security akan terhighlight secara otomatis. Contoh dari implementasi Smart Ideas Grouping ini atau tema kami yaitu similarity, metode kami, algoritma kami yaitu similarity dan metric learning adalah Adobe Lightroom. Seperti yang ada di screenshot di sini, assisted calling menggunakan AI, lebih spesifik similarity dan metric learning untuk mencari gambar-gambar yang mirip dan membuat stack atau gabungan dari gambar-gambar yang mirip tersebut.